Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada hari ini anak-anak semua? Saya harapkan semoga anak-anak dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan membahas tentang diagram keputusan. Pada hakikatnya diagram keputusan merupakan salah satu model yang digunakan untuk memecahkan persoalan dalam keputusan. Sebagaimana kita ketahui bahwa ada berbagai macam model untuk memecahkan persoalan keputusan seperti yang ada di slide. Kemudian juga teknik-teknik yang lainnya dalam situasi baik yang certainty, risk, uncertainty maupun konflik. Nah, sebenarnya diagram keputusan itu adalah diagram yang secara sistematis dan komprehensif menggambarkan hubungan antara alternatif, kemudian tindakan dan kejadian-kejadian yang tidak pasti. Jadi di dalam diagram keputusan itu tersedia kumpulan alternatif dan kumpulan keadaan yang tidak pasti. Dan berikutnya hasil alternatif keputusan yang dipilih. Dengan demikian di dalam suatu diagram keputusan terdiri dari 3 hal. Yang pertama adalah alternatif, tindakan dengan kejadian tidak pasti yang kita buat nanti. Kemudian nilai kemungkinan yang merupakan nilai probabilitas untuk setiap alternatif yang kita putuskan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah hasil atau payoff yang menetapkan nilai dari tiap rangkaian alternatif dan hasil. Nah, hasil ini bisa dinyatakan dalam ukuran apa saja. Misalkan rupiah, waktu, dan yang lainnya. Dan ditulis di ujung akhir dari tiap cabang. Maknanya diagram keputusan merupakan bentuk diagram yang berbentuk cabang. Nanti kita akan bahas ini lebih dalam. Di dalam setiap diagram keputusan ada 2 notasi yang kita gunakan. Yang pertama adalah decision note atau simpel keputusan yang berbentuk persegi 4. Yang kedua adalah event yang berbentuk lingkaran, dan yang berikutnya adalah garis penghubung atau fork yang menghubungkan antara kotak ini decision note dengan event. Ini adalah contoh dari decision tree format. Dimulai dengan sebuah kotak, kemudian dibuat keputusannya ada 3 alternatif keputusan, dan setiap cabang keputusan ada event yang mungkin terjadi. Event S1, S2, S3, dan seterusnya. Tujuan dari decision tree ini adalah untuk memahami kasus dan seluruh aspek yang terkait. Menggambarkan kerangka berpikir secara sistematis, juga menggambarkan struktur pengambilan keputusan yang dilakukan oleh decision maker. Nah, tentu sekali ada asumsi yang digunakan, di mana asumsi yang digunakannya adalah nanti decision maker hanya akan mengambil satu keputusan yang terbaik. Dan setiap keputusan hanya mempunyai outcome tertentu saja. Ini contoh sebuah diagram keputusan. Misalkan kita memiliki uang, maka ada 2 keputusan yang akan kita lakukan. Yang pertama, kita investasikan di suatu kegiatan, atau yang kedua, kita tidak melakukan investasi, tetapi uangnya kita simpan saja di bank. Nah, kalau kita melakukan investasi, maka ada 2 kemungkinan yang akan terjadi, atau eventnya bisa sukses, bisa gagal. Jika sukses, kita akan memperoleh keuntungan besar, jika gagal, kita akan menderita kerugian. Sementara contoh diagram keputusan yang lain, misalkan ini adalah ramalan cuaca, umpamanya kita mulai dari suatu keadaan, ramalan cuacanya, seandainya ramalan kecuacanya adalah terjadi badai, maka apa yang akan kita putuskan? Misalkan diputuskan yang pertama adalah tinggal di rumah, atau keputusan kedua melakukan evakuasi. Kalau kita tinggal di rumah, maka jika kemungkinan benar-benar terjadi badai, maka akan terjadi bahaya, tetapi biayanya rendah. Yang kedua, jika kita tinggal di rumah dan tidak terjadi badai, maka kita selamat dan biayanya juga rendah. Nah, kalau kita melakukan evakuasi, kita selamat tetapi biayanya tinggi. Kemudian jika tidak terjadi badai, kita tinggal di rumah dan ternyata nanti akan terjadi badai, maka akan terjadi bahaya. Memang biayanya rendah. Tetapi kalau kita putuskan juga tinggal di rumah dan tidak terjadi badai, maka kita selamat, low cost. Kemudian yang cabang berikutnya adalah apabila kita melakukan evakuasi, maka kita akan selamat dan
high cost. Kita lihat slide berikutnya menjelaskan tentang tahapan pembuatan decision tree. Pertama, kita definisikan dan rinci masalah secara jelas. Gambarkan struktur dari pohon keputusan, kemudian kita tentukan nilai payoff-nya dari setiap kombinasi alternatif, tentukan nilai peluang atau probabilitas dari semua kemungkinan keputusan, kemudian bagian terakhir kita akan menghitung expected value atau nilai yang kita akan prediksi atau taksir berapa besar outcome yang akan diperoleh berikutnya. Penetapan nilai payoff, tiap jalur dalam pohon keputusan, yaitu tiap rangkaian alternatif keputusan akan menghasilkan suatu nilai payoff tertentu yang ditulis di ujung cabang. Contohnya ini main lotre. Ada permainan uang dan permainan dadu. Kita akan gambarkan contoh modelnya. Misalkan kita pergi ke suatu pasar malam, kita melihat ada 2 stand permainan lotre. Stand pertama, lotre melempar uang. Ini melempar uang, yaitu mata uang dadu. Nah, kalau kita putuskan main lotre, maka ini mata uang, main lotre atau tidak main lotre. Kemudian permainan mata uang. Permainan mata uang itu mungkin akan keluar gambar atau angka. Sementara permainan dadu itu kejadiannya yang akan muncul kalau sebuah dadu dimainkan atau digulirkan, maka akan muncul kemungkinan angka 1 sampai angka 6. Kita sebut ini adalah decision-nya, keputusannya atau pilihannya, sementara ini adalah kejadiannya. Umpamanya, untuk kita mengikuti kedua lotre itu, kita harus membayar Rp100. Sementara keuntungan yang akan kita peroleh atau penerimaan, kalau muncul gambar, kita akan peroleh 200. Kalau muncul angka, akan peroleh 0. Permainan dadu, kejadiannya ini ada 1 sampai 6. Jika muncul mata 1, 100, 2, 0, dan seterusnya. Nah, kita akan buatkan suatu diagram lengkap yang menggambarkan kedua permainan tersebut. Pertama adalah keputusannya, kita main lotre mata uang. Kedua, main lotre dadu. Ketiga, tidak main. Nah, dalam hal membuat diagram keputusan, kita harus membuat lengkap. Nah, maknanya, ada alternatif yang lainnya yang tidak main. Kemudian, jika kita memutuskan main lotre mata uang, maka kemungkinan yang akan muncul. Nah, ini kita lihat di gambar lingkaran menentukan kemungkinan yang akan muncul. Mungkin muncul kejadiannya adalah gambar. Kemudian juga mungkin muncul angka. Kemudian kalau main lotre mungkin muncul angka 1 sampai 6. Bagian terakhir adalah ini payoff-nya atau penerimaan yang kita kaitkan tadi. Jika kita memainkan lotre ini, kita harus mengeluarkan uang Rp100. Nah, apabila yang keluar gambar, kita akan peroleh penerimaan 200, tetapi dipotong dengan ongkos atau biaya permainannya 100, sehingga kita memperoleh penerimaan 100. Dan apabila yang keluar nanti angka, tentu sekali kita akan menderita kerugian Rp100. Nah, demikian juga untuk permainan lotre dadu. Jika muncul angka 1, nah tentu sekali Rp100 yang kita terima dikurangi dengan biaya yang kita keluar 100, sehingga kita peroleh adalah 0 dan seterusnya. Selanjutnya adalah sebuah contoh studi kasus untuk perusahaan kosmetik. Katakanlah perusahaan kosmetik ini namanya perusahaan kosmetik Putri yang memproduksi hairspray. Nah, sebelumnya, pada kondisi sebelumnya, perusahaan Putri ini mampu menguasai 20% market share. Nah, pada akhir-akhir ini ternyata market share-nya melorot sampai 7%. Kemudian Pak Sudiro yang merupakan manajer pemasaran melakukan survei terhadap konsumen. Kemudian hasil dari survei ini menunjukkan bahwa menurunnya penjualan hairspray ini disebabkan karena kualitasnya lebih rendah dibanding dengan perusahaan pesaingnya. Sementara harga dari pesaing relatif lebih murah.
Berdasarkan survei ini, maka Pak Sudiro menghadapkan 3 pilihan. Yang pertama, mengadakan kegiatan pengembangan produk yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas. Yang kedua, meneruskan saja penjualan hairspray tanpa melakukan perubahan apapun. Nah, bila hasil proyek pengembangan ini positif, maka ia akan memasarkan produk baru tersebut. Tapi bila hasilnya negatif, maka pilihannya adalah menghentikan produk lama atau meneruskan penjualan produk lama tersebut. Nah, bila hasil pengembangan tersebut positif dan produk baru yang dihasilkan kemudian dipasarkan, maka diperkirakan tingkat penjualan produk tersebut akan tinggi. Tetapi bila hasil pengembangan tersebut negatif, produk lama tetap dipasarkan, maka tingkat penjualan diperkirakan akan rendah. Kemudian bagaimana cara kita menggambarkan diagram keputusannya secara lengkap? Nah, pertama kita kumpulkan alternatif awal, kumpulkan juga kejadian tidak pasti, alternatif tujuan, kejadian tidak pasti meliputi alternatif lanjutan. Pertama, kumpulkan alternatif awal. Ada 3 alternatif. Proyek pengembangan, hentikan produksi, teruskan seperti biasa. Kemudian, secara lengkap, kita buat diagramnya sebagai berikut. Pertama, alternatif keputusannya adalah proyek penelitian. Alternatif kedua adalah hentikan produksi. Alternatif ketiga adalah teruskan seperti biasa. Alternatif pertama, kalau Pak Sudiro melakukan proyek penelitian, maka event atau kejadiannya, kemungkinannya adalah bisa positif, bisa negatif. Mari kita lihat. Ini adalah di dalam diagram keputusan harus dibuat bergantian antara keputusan dengan event atau kemungkinannya. Jadi tidak boleh kotak berikutnya kotak. Nah, tetapi harus bergantian. Kotak, lingkaran, kotak, lingkaran. Nanti kalau memungkinkan di sana lagi ada kotak, kemudian di sana paling ujung adalah lingkaran lagi. Nah, yang jelas setiap dibuat kotak harus diikuti adanya lingkaran. Untuk kemungkinan atau alternatif kemungkinan yang akan terjadi eventnya. Nah, seperti ini proyek penelitian, kemungkinannya bisa positif. Nah, jika positif, maka keputusannya adalah pasarkan produk baru. Nah, kalau memasarkan produk baru, maka kemungkinannya atau eventnya, kejadiannya itu bisa jadi penjualannya tinggi, bisa pula penjualannya rendah. Kemudian bisa juga kalau dari proyek penelitian itu positif, tetapi produknya, keputusannya tidak dipasarkan. Nah, jadi kita harus membuat sebuah alternatif yang lengkap. Bisa dipasarkan, bisa juga tidak. Kemudian apabila proyek penelitian ini negatif, maknanya tidak berhasil, maka keputusannya apa? Pasarkan produk yang lama. Jika pasarkan produk yang lama, kemungkinannya apa? Bisa tinggi penjualannya, bisa rendah. Atau kalau dia negatif, maka keputusannya adalah hentikan produknya. Jadi sama dengan keputusan yang di sini, hentikan produk atau hentikan produksinya. Kemudian yang ketiga adalah teruskan seperti biasa. Maka kemungkinannya bisa penjualannya tinggi, juga bisa penjualannya rendah. Penuntun dan aturan pembuatan diagram keputusan. Tentukan pertama alternatif keputusan awal atau alternatif tindakan. Nah, sebaiknya memang ini kalau lebih rinci tentukan juga tanggal evaluasinya. Tentukan kejadian yang tidak pasti. Tentukan keputusan atau alternatif lanjutan. Tentukan kejadian tidak pasti. Kumpulkan alternatif-alternatif. Baik. Nah, berikutnya saya lanjutkan saja dengan penetapan penilaian. Kita lanjutkan dengan contoh kasus ini. Melalui suatu analisis finansial dapat diperoleh keterangan bahwa bila produk baru berhasil dipasarkan dan mencapai tingkat penjualan tinggi, maka hasilnya akan diperoleh adalah 50 juta. Tetapi sebaliknya, bila produk baru hanya mencapai tingkat penjualan yang rendah, perusahaan akan kehilangan 15 juta. Oke, tentu sekali kerugian ini karena dikaitkan dengan penjualan tidak dapat menutup ongkos produksi dan biaya yang dikeluarkan riset. Bila hasil pengembangan positif, tetapi perusahaan memutuskan untuk tidak memasarkan produk lama, produk baru, maka hasilnya adalah kerugian sebesar 5 juta.
yang merupakan biaya yang telah dikeluarkan untuk proyek pengembangan. Seandainya dari semula perusahaan telah memutuskan untuk tidak melakukan proyek pengembangan, melainkan tetap memasukkan produk lama seperti biasa, maka dapat diharapkan hasilnya adalah 40 juta apabila tingkat penjualan tinggi. Tetapi bila ternyata penjualannya rendah, maka hasilnya adalah kerugian sebesar 15 juta. Kemudian bila perusahaan memutuskan untuk tetap memasarkan produk lama, setelah mengetahui bahwa hasil proyek pengembangan itu adalah negatif, maka tentu sekali akan diperoleh suatu kerugian dikurangi dengan biaya penelitian tadi. Jadi bila tingkat penjualan tinggi, maka akan diperoleh hasil 35 juta. Sedangkan bila rendah, perusahaan akan berita kerugian 20 juta. Tetapi bila perusahaan memutuskan untuk menghentikan produksi setelah hasil proyek pengembangan ternyata negatif, maka kerugian yang akan diterima perusahaan adalah 5 juta, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk proyek pengembangan. Diagram lengkapnya kita masukkan sebagai berikut di ujungnya. Jika penjualan tinggi, maka akan diperoleh 50 juta. Rendah, minus 15 juta. Jika tidak melakukan penjualan atau tidak dipasarkan, berarti minus 5 juta. Karena minus 5 juta ini adalah biaya proyek penelitian. Sementara untuk cabang yang bila risetnya ini negatif dan penjualan tinggi, maka akan memperoleh keuntungan 35 juta. Kalau rendah akan berita kerugian 20 juta. Kalau menghentikan produksinya akan berita kerugian 5 juta. Contoh seperti yang di atas ini. Kalau hentikan produksi, maka nilainya adalah 0. Kalau teruskan seperti biasa, penjualannya tinggi akan memperoleh keuntungan 40 juta dan rendah minus 15 juta. Selanjutnya, penetapan nilai kemungkinan. Kemudian untuk mengetahui berapa besar kemungkinannya bahwa proyek pengembangan akan berhasil mendapatkan formula baru, maka tentu sekali Pak Sudiro melakukan penelitian lebih lanjut dan menanyakan kepada ahli kimia dan ahli teknik pemasaran. Maka disimpulkan, diperkirakan bahwa kemungkinan berhasil pengembangan tersebut adalah 0,8, sedangkan kemungkinan gagalnya 0,2. Oke. Selanjutnya, maka kemungkinan besarnya tingkat penjualan akan tetap rendah. Nilai kemungkinannya untuk mencapai tingkat penjualan yang tinggi hanyalah 0,3. Ini artinya penjualan tetap rendah itu 0,7. Tetapi bila setelah diadakan proyek pengembangan, perusahaan berhasil menampilkan produk baru, lebih baik kualitasnya, nilainya akan meningkat kemungkinannya untuk mencapai tingkat penjualan yang tinggi, yaitu sebesar 0,9. Nah, tentu sekali kemungkinan rendahnya adalah 0,1. Sebaliknya apabila ternyata proyek pengembangan tidak berhasil, menampilkan produk baru, tetapi perusahaan memutuskan untuk tetap menjual produk lama, maka nilai kemungkinannya adalah 0,7 dan 0,3 itu untuk penjualan yang tinggi. Secara lengkap diagram keputusannya kita sampaikan sebagai berikut. Proyek penelitian. Jika kita memutuskan untuk melakukan proyek penelitian, maka kemungkinan positifnya adalah 80%, sementara negatifnya 0,2 atau 20%. Kemudian tingkat penjualan tinggi itu jika dia positif, maka tingkat penjualan tinggi itu adalah 0,9, rendahnya 0,1. Nah, tentu sekali bisa dipahami adalah penjumlahan dari setiap cabang ini, cabang alternatif ini haruslah 1. Umpamanya kita memiliki ada 5 cabang, maka total penjumlahan setiap kemungkinannya itu haruslah 1. Nah, selanjutnya, proyek negatif maka 0,2, maka tingkat penjualannya tingginya hanya 0,3 dan rendahnya adalah tentu sekali 0,7. Sementara kalau diteruskan seperti biasa, kemungkinan tingkat penjualan tinggi itu hanyalah 0,3 dan penjualan rendahnya 0,7. Nah, anak-anak, demikian diskusi kita mengenai diagram keputusan. Saya harapkan semoga anak-anak bisa memahami ini dengan lebih baik dan tentu sekali akan kita lanjutkan dengan diskusi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.